pagi Pak Saiful. Selamat pagi, Coach. Lagi sibuk apa ini Pak Saiful? Pertama, kesibukannya biasa, rutinitas sebagai kepala sekolah, sebagai guru. Kemudian Ya, kesibukan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, karena memang ada beberapa ya. kegiatan. Sebentar lagi kita akan mengadakan coaching. Coaching adalah memfasilitasi tujuan yang menemukan langkah-langkah dan menemukan sumber daya yang pas untuk suatu tujuan yang jelas. Jadi saya akan hadir untuk menemani, menanyakan, dan mendengar, memperhatikan Pak Saiful. Apakah Pak Saiful siap? Siap, Coach. Siap, siap. Baik, jadi sesi coaching kita kali ini sekitar 15 menit. Apakah Pak Saiful siap? Siap, siap. Baik, nah hari ini kita akan melakukan fasilitasi coaching mengenai perubahan. Nah, perubahan apa yang ingin Pak Saiful ingin capai dalam kehidupan ini? Atau ingin ciptakan dalam hidup ini? Ya. Saya nanti ingin melakukan perubahan, terutama mindset, pola pikir. Ah. Gitu, Coach. Oh, apa yang mendorong Pak Saiful untuk membangun mindset ini atau berubah? Yang mendorong saya untuk merubah mindset adalah yang pertama memang disebabkan karena perubahan zaman atau perubahan era. Sekarang ini kan Baik. eranya sudah era digitalisasi, kemudian Baik. sudah mulai melakukan inovasi-inovasi, itu kita harus berubah. Ya. Jadi, apakah menurut Pak Saiful perubahan itu penting? Oh, sangat penting, kok. Karena menurut saya kalau memang era atau dunia sekarang ini dunia digital, sementara kita masih mindset konvensional, itu akan berpengaruh kepada kita nantinya. Makanya kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan perubahan, terutama mindset kita. Baik. Menurut Pak Saiful, apakah perubahan itu menarik? Sangat menarik sekali, Bud. Sangat menarik sekali. Karena kalau kita lihat sekarang ini perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan kita, terutama di bidang pendidikan, itu kan mengajak kita bagaimana kita menikmati dunia digital sebenarnya. Jadi seorang guru tidak harus konvensional lagi, seorang guru harus sekarang ini beradaptasi dengan dunia digital. Seperti itu, Coach. Baik. Wah, luar biasa. Memang. Menurut Pak, saya kira-kira keuntungannya kalau terjadi perubahan. Keuntungannya jika terjadi perubahan, yang pertama tentu kita bisa mengikuti era atau zaman. Yang kedua, kita dapat melakukan terobosan-terobosan. Kemudian yang ketiga yang sangat penting itu kemandirian kita itu lebih terlatih. Akhirnya kita lebih mandiri lagi untuk melakukan sesuatu. Kita tidak perlu menunggu, kita sudah dapat mencari. Seperti itu, Coach. Ya. Oh, baik. Jadi selain keuntungan tadi, kira-kira ada nggak kerugian daripada ketika mengalami perubahan? Apa ya? Tapi yang jelas, setiap ada perubahan tentu ada keuntungan, ada kerugian. Keuntungan sudah saya jelaskan tadi. Namun kerugian ini tentu ada. Kerugiannya setidak-tidaknya menguras pola pemikiran kita. Yang kedua, waktu. Saya kira waktu perlu juga. Sebenarnya konteks awalnya ini rugi sebenarnya, tapi sebenarnya dalam konteks pembelajaran kita menyiapkan waktu kita untuk berlatih, belajar, kemudian kita membaca dan sebagainya, itu kan tersita waktu kita. Jadi konteks-konteks awalnya itu memang kerugian, tapi sebenarnya itu termasuk beruntung juga sebenarnya, karena memang kita seorang guru itu belajar dan belajar terus, try and try terus. Try and try. Baik. Nah, kalau demikian, kira-kira apa sumber daya yang ada untuk bisa terjadinya perubahan ini?
Hmm, yang pertama sumber daya tentu diri kita sendiri dulu. Artinya pengetahuan, keterampilan. Ya, ya, ya. Kenapa pengetahuan? Untuk menerima suatu perubahan itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang telah berubah di dunia. Kemudian kita harus memiliki keterampilan dengan cara apa kita bisa berubah. Nah, yang ketiga, sikap. Nah, tentu kita dalam menerima perubahan-perubahan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, sikap kita tentu harus menerimanya dengan positif. Nah, semuanya itu kalau kita ramu itu yang disebut dengan life skill itu, kecakapan hidup kita di sana. Seperti itu sumber daya yang kita miliki, Coach. Terus langkah-langkah yang bisa untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya itu apa saja menurut Pak Saiful? Langkah-langkahnya itu yang terpenting itu updating. Update, ya. Update. Kita selalu update. Karena setiap hari itu perubahan itu ada. Kalau kita tidak update, kita akan ketinggalan terus. Berarti disinilah diukur ketelatenan kita itu dalam mengupdate informasi, ilmu, dan segala macamnya yang berkaitan dengan perubahan. Seperti itu, Pak. Baik. Luar biasa. Nah, Pak Saiful, apa saja keputusan yang akan diambil dalam melaksanakan perubahan ini terjadi? Keputusan yang akan diambil, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berubah. Harus berubah. Karena kalau kita tidak berubah, kita akan stagnasi. Kita masih tetap hidup, cuma kita berbeda dengan orang yang hidupnya dengan perubahan. Seperti itu, Coach. Oh, iya. Beda dengan orang yang hidupnya dengan perubahan, ya. Baik, Pak Saiful. Nah, terus apa yang menjadi rencana perubahan perlu dibuat? Menurut Pak Saiful. Rencana yang perlu dibuat itu tentu kita mengikuti perkembangan. Umpamanya saat ini kan ada pemerintah mencanangkan program sekolah penggerak. Kita harus berupaya bagaimana kita bisa lolos untuk menjadi sekolah penggerak. Kita tidak menunggu. Kalau kita menunggu nantinya kita akan ketinggalan. Jadi apapun yang sudah dicanangkan atau perubahan yang sudah terjadi di negara kita, kita harus cepat tanggap. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus secepat mungkin mengactionkannya. Baik. Berarti rencana untuk melaksanakan perubahan ini jangan sampai tertinggal, harus segera gitu Pak Saiful, ya. Betul. Baik, ya. Terus apa rencana perubahan yang perlu dibuat selain daripada mengambil suatu keputusan tadi? Kalau untuk di sekolah tentu kita merubah visi sekolah kita. Merubah visi. Visi kita rubah. Mungkin yang selama ini visi kita hanya mengacu kepada pengetahuan, keterampilan. Sekarang kita mengarah kepada digitalisasi, menciptakan sebuah perubahan yang berbasiskan digital. Seperti itu. Apa yang diperlukan atau dilakukan agar rencana ini berjalan? Yang perlu dibutuhkan atau diperlukan agar rencana ini bisa berjalan, di samping minat, bakat, motivasi, tentu juga fasilitas. Fasilitas, baik. Perlu kita update terus. Sekarang ini umpamanya kita tidak cukup saja dengan laptop, mungkin visinya diperbaharui barangkali. Nah, namun fasilitas itu akan bermanfaat, akan bisa digunakan apabila dorongan, keinginan dari manusia yang akan menjalankan itu harus tinggi. Seperti itu. Baik. Apa yang perlu dilakukan untuk menguji efektivitas rencana yang direncanakan, Pak Saiful? Masing-masing langkah tentu ada efektivitasnya. Umpamanya kita sekarang ini sekolah kita berbasiskan digital. Mengujinya apakah sudah dijalankan digital di sekolah kita atau belum? Tidak-tidaknya kita menggunakan aplikasi di sekolah. Kalau sudah menggunakan aplikasi berarti kita sudah efektif. Kemudian semua guru-guru itu apakah dia sudah
menggunakan komputer di dalam pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran itu, media itu apakah sudah berbasis komputer seperti itu. Di samping itu, menguji efektivitasnya itu, ada nggak minat dari manusia itu sendiri untuk mengupdate ilmu pengetahuannya? Itu akan dilihat dari seberapa banyak dia mengikuti webinar, seminar yang bersifat untuk kemajuan. Jadi artinya sekarang ini kita merubah guru itu berpikir terbalik lagi. Coba mendesain seperti itu. Perlu dilakukan untuk memperkuat perubahan ini, Pak. Ya. Untuk memperkuatnya, yang pertama tentu kita harus memfasilitasi guru-guru terlebih dahulu. Makanya kalau kita memberikan media pembelajaran, umpamanya melalui Canva dan dunia PowerPoint, tentu kita akan dengan pelatihan atau training-training yang kita lakukan ini, itu akan memberikan manfaat kepada. Yang ketiga, saya juga melakukan coaching pada guru-guru. Jadi supervisi saya sekarang ini sudah mengarah atau mengacu kepada supervisi berbasiskan coaching. Itu, oh, luar biasa. Jadi supervisi berbasiskan coaching ya. Baik. Baik Pak Saiful, kita sudah mau mengakhiri daripada sesi coaching ini. Nah, dari apa yang kita sudah perbincangkan atau bicarakan ini tadi, apa kesimpulan yang Pak Saiful bisa dapatkan dari sesi coaching ini, Pak? Silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari sesi ini, saya sudah merasa ada perubahan karena adrenalin saya atas bantuan Router, saya merasa termotivasi untuk selalu berubah. Sehingga perubahan itu saya temukan hari ini seperti apa langkahnya, apa sumber daya. Kita dengan bisa mengungkapkan beberapa langkah, sumber daya, apa yang kita lakukan, itu saya temui di sesi coaching hari ini. Samping itu memang segala sesuatu itu yang akan kita kerjakan itu alangkah baiknya di coaching terlebih dahulu. Karena coaching itu memang betul-betul membantu memfasilitasi kliennya. Seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, kalau suasana yang terasa di dalam perasaan Pak Saiful itu seperti apa sekarang? Kalau suasana perasaannya tentu adalah bahagia ya, puas. Bahagia. Karena segala sesuatu yang berubah itu kalau kita puas berarti ada semacam kesuksesan. Baik, luar biasa. Kalau dilihat dari kalibrasinya itu sekitar berapa? Kalau 0 sampai 10 Pak Saiful bisa taruh angkanya. Kalau seangkain sekarang tentu 7, bro. Karena memang kita baru mendesain perencanaan yang akhirnya seperti yang kita inginkan. Berarti baru 7. 3 lagi itu mungkin akan tercapai apabila kita betul-betul sudah berubah. Sekarang ini saya sudah memakai konsep berpikir terbalik. Saya siapkan perubahan itu dulu, baru dia berubah. Baik. Kapan perubahan ini dilakukan? Karena era itu dia setiap detik berubah. Seyogyanya kita memang harus setiap detik harus berubah. Tentunya perubahan yang saya lakukan hari ini, saya sudah melakukan Zoom dengan Router. Berarti saya sudah melakukan perubahan hari ini. Berarti saya sudah mengupdate baru saya. Baik. Adut. Kalau demikian, terima kasih sekali buat Pak Saiful atas kesempatannya ini untuk kita bisa coaching. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bermanfaat, baik buat Pak Saiful, buat saya, maupun buat setiap pemirsa atau orang yang menyimak daripada video latihan coaching ini. Terima kasih Pak Saiful. Saya ucapkan sukses dalam perubahan dan God bless kita semua. Oke, terima kasih kembali. Baik.